sampai bagaimana cara menghitung nilai obligasi ya. Jadi nanti ya kalau sempat waktunya nanti kita latihan. Kalau enggak nanti ya minggu depan kita latihan. Tapi harus ada latihan. Bagaimana cara menghitung obligasi? Ya, obligasi merupakan salah satu jenis investasi ya yang banyak dilakukan. Kenapa juga banyak dilakukan? Karena obligasi ini kalau di neraca itu bagian dari kewajiban untuk di perusahaan ya, merupakan kewajiban jangka panjang. Kalau di laporan keuangan atau di dunia akuntansi, kalau kita sudah mendefinisikan jangka panjang, berarti itu lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi apa yang disebut dengan jangka panjang, udah mindsetnya di bawah, di atas kok, di atas 1 tahun ya. Jadi, nah kalau misalnya perusahaan bangkrut ya, di likuidasi atau pilot gitu, yang pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah membayar utang dulu ya. Jadi kalau kita lihat di neraca ya, pada umumnya neraca itu kiri dan kanan ya, ada juga yang atas bawah, maksudnya sisi debit kreditnya itu kebanyakan kiri kanan ya. Nah di sisi kanan itu ada obligasi, kewajiban ya, kewajiban jangka panjang. Nah, pada saat perusahaan dilikuidasi, maka perusahaan harus menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Jadi, orang memikirkan risikonya tidak sebesar saham. Karena kalau saham, itu masuk ke bagian ekuitas dia. Nah, ke bawah. Ya. Jadi, kalau kita lihat kewajiban itu di atas, ekuitas itu di bawah. Karena di sisi kanan terdiri dari kewajiban dan modal. Sisi kanan itu kalau masih ingat, saya nggak tahu masih ingat apa enggak, merupakan sumber dana ya bagi perusahaannya. Sisi kiri merupakan penggunaan ya dari sumber dana tersebut. Jadi kewajiban, ekuitas itu nanti sumbernya nanti digunakan untuk apa? Biasanya untuk aset lancar dan aset tetap. Nah, ya, jelas saja. Saya membahas tentang neraca dan obligasi yang hubungannya dengan laporan keuangan. Baik, saya jelaskan dulu mengenai obligasi itu apa. Nanti kita, mudah-mudahan masih cukup waktunya, nanti kita jelaskan ya, kemudian kita hitung. Nah, karakteristik obligasi, jadi ini adalah surat pengakuan hutang atau pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Beda obligasi dengan saham, kalau obligasi itu pasti ada jangka waktunya, ya, termasuk obligasi ORI, obligasi Republik Indonesia. Jadi Indonesia pun sebagai negara, dan itu hal yang biasa ya pada umumnya negara, mengeluarkan surat utang. Kalau kita ORI ya, obligasi Republik Indonesia. Nah, jangka waktunya itu sudah ditetapkan. Macam-macam ya, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Yang penting di atas 1 tahun pastinya. Jadi kalau ada yang minjam uang gitu ke temannya, ini aku obligasi ya, gitu ya. Berarti secara nggak langsung pengen di atas 1 tahun nanti baru melunasinya. Disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya ditetapkan dalam perjanjian. Nah, jadi ada di situ bunga yang sudah ditetapkan. Itulah bedanya kalau dengan saham. Saham kan tidak ada ya, saham itu nggak ada bunganya. Tapi saham itu orang lebih banyak bermain di capital gain ya, jadi selisihnya. Kemudian obligasi surat berharga adalah surat berharga atau sertifikat yang merupakan hutang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Jadi misalnya saya beli obligasi Republik Indonesia, ORI ya,
itu dapat dipindah tangankan. Jadi saya nanti misalnya jual ke salah satu dari kalian ini, siapa namanya saya lupa lagi. Ya sama satu dari kalian lah. Ya nggak ada masalah. Yang jelas belinya itu pasti itu tadi. Nanti kita coba menghitung berapa sih nilai yang sebenarnya kan. Karena tergantung dengan jumlah bunga yang dijanjikan oleh si perusahaan. Dan berisi janji dari penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pembeli obligasi tersebut. Nah, jadi itu pun sudah dijelaskan juga, pasti akan dilunasi. Pak, bagaimana Pak kalau nggak dilunasi? Kalau ada yang tanya gitu. Kalian nggak pernah tanya sih, saya juga heran. Bagaimana kalau sudah jatuh tempo tapi nggak dilunasi Pak? Nah, itu biasanya buat surat utang baru lagi, biasanya ya. Atau debt to equity, jadi merubah hutang menjadi modal, jadi ekuitas. Ya. Jadi banyak solusinya di sini. Tapi tergantung juga si pemiliknya mau apa enggak gitu ya. Terus ini karakteristiknya jumlah penerbitan. Jadi jumlah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi ada misalnya berapa ya, misalnya 1 miliar total ya, tapi biasanya itu nanti berupa lembar ya, nanti lembar obligasi ya. Jadi tidak satu lembar 1 miliar gitu, misalnya satu lembarnya 1 juta gitu ya, berarti ada 1.000 lembar. Kemudian tanggal diterbitkannya jelas ya, ini nggak usah saya jelaskan lagi. Kemudian harga penawaran, jadi harga penawaran obligasi yang ditetapkan oleh penerbit obligasi. Bisa jadi harga 10 juta itu dibelinya di bawah atau di atas nilainya. Ya, tergantung nanti bagaimana respon pasar ya. Apakah ya kalau tertarik pasti ya konsep supply demand lagi. Kalau dia supply-nya banyak, demand-nya kurang ya enggak. Terus yang kedua juga selain supply demand ya perusahaan penerbitnya. Maksudnya begini, kalau perusahaannya selama ini terkenal dengan lambat bayar dividen, terus bayar bunga obligasi terlambat, terus laporan pada umumnya ini perusahaan terbuka ya, terus laporan keuangan yang harusnya sudah masuk di bursa efek itu ya, per tanggal berapa ya, 31 Mei kalau nggak salah loh yang auditednya ya. Jadi kalau kalian sekarang cari laporan keuangan audited dari masing-masing emiten itu biasanya sudah ada. Ini udah bulan Juni. Karena namanya perusahaan terbuka kan berarti laporan keuangannya siapapun bisa akses ya. Nah itu laporan keuangannya nggak bagus, kinerja yang nggak bagus, ya itu bisa jadi harga saham lagi. Harga obligasinya di bawah nilainya, kan gitu ya. Harga penawarannya. Terus bunga atau kupon. Nah, jadi di sini kalau pada umumnya kita bilang bunga itu kupon ya kalau di obligasi. Kita bilang kupon rate. Merupakan pendapatan atau yield yang diperoleh pemegang obligasi selain pendapatan berupa gain, yaitu selisih harga jual dengan harga beli ya. Jadi misalnya tadi saya bilang saya beli 10 juta, kemudian saya jual 11 juta. Nah, itu dapat gain ya, capital gain. Kemudian juga yang 10 juta tadi itu juga ada kuponnya. Kuponnya berapa? Misalnya 10% dibayar per tahun ya. Berarti ya kalau misalnya dibayar per tahun per tanggal 1 Januari ya, 2 Januari lah, 2 Januari. 1 Januari masih libur, 2 Januari. Nah, kalau misalnya saya belinya tanggal 1 Desember 10 juta, kemudian tanggal 2 saya dapat bunga, Januari ya, sebulan kemudian, itu bunganya saya dapat, kemudian tanggal 3 saya jual 11 juta. Ya. Jadi saya selain dapat gain juga dapat yield ya.
Bunga atau kupon obligasi pada umumnya tetap dan dibayarkan secara periodik. Ya, jadi ini tadi saya jelaskan, tadi bisa pembayaran per 2 Januari. Ya, 2 Januari terus dibayarnya. Kalau semesteran misalnya per 1 Juli sama 2 Januari, ya per 1 Juli sama 2 Januari. Nah, perkembangannya saat ini ada obligasi dengan biaya tidak tetap atau mengambang yang besar kecilnya tergantung pada perkembangan suku bunga di pasar. Nah, ini tergantung suku bunga pasar ya, apakah jadi dia lebih fluktuatif dia, jadi dilepas maksudnya diserahkan ke pasar dia. Nah, ini ada jatuh tempo karena tadi di awal saya sampaikan bahwa obligasi ini ada masa waktunya ya, tenggangnya. Obligasi merupakan mempunyai periode jatuh tempo yang terbatas, yaitu tanggal ditetapkan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi atau emiten harus membayar kembali melunasi uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi. Jumlah uang yang harus dibayar itu sama dengan nilai nominal obligasi. Nah, misalnya saya mengeluarkan obligasi hari ini gitu ya, senilai 10 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Maka 5 tahun kemudian saya bayarnya 10 juta juga. Ya, jadi tidak beda, tidak di bawah atau tidak di atas dari nilai obligasinya. Tanggal jatuh tempo tersebut tercantum dalam sertifikat ya. Tanggal jatuh tempo atau periode obligasi sangat bervariasi tergantung kebutuhan dana perusahaan. Biasanya lebih dari 5 tahun. Nah, ini saya katakan tadi, konsep obligasi itu adalah hutang jangka panjang. Kalau definisi jangka panjang di dalam akuntansi, itu pasti lebih dari 1 tahun. Nah, di obligasi ini sendiri, jarang yang cuma 2 tahun ya. Biasanya kalau 2 tahun itu perusahaan pun masih apa ya, sesak napas lah ya. Maksudnya sesak napas ini kan pasti ya nggak perusahaan lah, orang pribadi saja lah. Orang pribadi kalau ngutang berarti kan, ya ini jangan bicara case by case ya, kita bicara pada umumnya. Kalau orang berutang tuh berarti kan pasti nggak ada uang kan, gitu ya. Tapi ada kebutuhan yang mendesak, ya. Nah, pasti kalau sudah melakukan utang, dia akan membayar utangnya itu nggak mungkin hari ini utang terus besok bayar gitu, nggak ada kan gitu kan. Ya, kecuali kalau utangnya cuma ya 10.000, 20.000, atau misalnya nunggu, kalau mahasiswa biasanya nunggu kiriman dari orang tua gitu ya. Nunggu kiriman dari orang tua per tanggal 1, jadi pas tanggal 30 utang dulu kan gitu. Besok saya bayar. Nah, tapi itu kan case by case. Tapi kalau pada umumnya orang utang pasti dia butuh waktu untuk bisa membayar. Nah, untuk bisa membayar, apalagi ini konteksnya perusahaan, pasti dia pengen lebih dari 1 atau 2 tahun. Nah, pada umumnya atau biasanya itu udah sekitar 5 tahun. Nilai nominal. Nilai nominal yang tercantum dalam obligasi merupakan jumlah nilai yang dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau tertulis 10 juta, ya maka di akhir periode bayarnya 10 juta juga. Kupon rate, nah ini tadi saya sudah jelaskan, bunga yang dijanjikan oleh si penerbit obligasi untuk pembayarannya biasanya itu tahunan atau semesteran. Kemudian yield to maturity. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi ada bunga coupon rate, ada yield to maturity. Nah, kalau kita sebagai investor jangan lihat coupon rate-nya, tapi lihatlah YTM-nya, yield to maturity-nya. Ya. Jadi suku bunga atau tingkat keuntungan yang dinikmati investor pada obligasi jika obligasi disimpan hingga jatuh tempo, maturity. Ya, karena bisa jadi yield to maturity dengan coupon rate itu berbeda. Bisa. Ya. Karena bunga yang dinikmati investor itu bisa di bawah coupon rate, bisa di atas coupon rate. Nah, pada umumnya pasti kita sebagai investor mencari yang di atas coupon rate gitu misalnya kan pada umumnya. Jadi yield to maturity sebenarnya adalah
KD. KD itu ya cost of debt ya, jadi biaya utang atau suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan semua penerimaan di masa mendatang karena membeli obligasi. Nah, ini nanti kita coba hitung. Nah, ini beberapa jenis obligasi, ada mortgage bond, yang obligasi yang dijamin aktiva real. Maksudnya aktiva real itu tanah, bangunan, jelas ya, asetnya jelas. Jadi aset real yang dijaminkannya. Kemudian debenture bonds, obligasi yang tidak ada jaminan, biasanya diterbitkan oleh perusahaan penerbit obligasi yang terkenal kuat posisi keuangannya. Jadi ini tidak pakai jaminan, jadi dia hanya mengeluarkan. Nah, tadi saya sudah singgung, ya kalau perusahaan-perusahaannya ecek-ecek, pasti orang nggak akan ada yang mau beli kan gitu ya. Tapi kalau perusahaannya kuat, jelas, terus secara finansial juga jelas, tidak ada yang aneh-anehnya, ya sudah, pasti itu orang pasti akan membeli dan mencari ya. Kemudian convertible, convert itu mengkonvert, merubah ya. Jadi kalau misalnya dia menerbitkan convertible bond jangka waktu 5 tahun, maka utang tersebut otomatis ya menjadi saham. Ya. Jadi sama dengan kalau opsi, ya saya temui beberapa kasus real di dunia nyata, tapi nggak di perusahaan terbuka ya, perusahaan tertutup pada umumnya. Jadi perusahaan punya utang, kemudian ya karena nggak sanggup bayar sebenarnya juga, karena kalau dia bayar maka akan terganggu cash flow-nya ya. Sementara di organisasi yang penting itu adalah cash flow ya. Nah, kalau dia bayar utangnya, pokoknya atau face value kalau di obligasi ini kita sebut, nah itu akan mengganggu cash flow, perputaran kasnya. Kalau sudah mengganggu perputaran kas, nanti bisa mengganggu semua aktivitas organisasi pastinya. Nah, mungkin untuk mencegah itu, pada umumnya orang, kalau dia bukan convertible ya, kalau dia misalnya mortgage bond saja, obligasi biasa saja, itu pasti nanti yang yang punya utang ya itu ditawari gimana kalau swap, jadi merubah debt to equity ya, jadi utang menjadi ekuitas. Tapi ada juga obligasi itu dikeluarkan dari awal sudah disebutkan bahwa obligasi ini nanti dapat dirubah menjadi saham ya setelah sekian tahun. Ada income bonds, merupakan obligasi yang membayar bunga hanya jika ada dana untuk membayar bunga. Ya, ya ini kita harus tahu ya, tapi kalau di dunia nyata nggak ada ini yang mau beli, siapa yang mau beli ya. Kemudian zero coupon bonds, jadi ini tidak ada kupon atau bunga, jadi balas jasa untuk pembeli obligasi adalah perbedaan antara harga beli dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Jadi begini, zero coupon bonds itu tidak ada kupon rate-nya, jadi nol. Tapi pada saat dia mengeluarkan obligasi, itu misalnya 10 juta. Tapi besok pada saat jatuh tempo, dia akan membayar 11 juta. Gitu ya. Jadi nggak pakai bunga. Jadi lebih tepatnya nilainya pada saat dikeluarkan dan pada saat diambil lagi atau dibeli kembali oleh perusahaan itu pasti naik, ada kenaikan. Ya. Jadi bukan benar-benar nggak ada 10 enggak, tapi mungkin 10 jadi 11 gitu ya. Di end of period. Nah, ini kita alasan penilaian obligasi. Penjualan atau pembelian obligasi diterbitkan menghitung provisi untuk menentukan harga yang dibayar oleh pembeli, obligasi yang telah beredar, menentukan nilai pasar tunai obligasi pada saat penilaian, kemudian konversi. Jadi kita menilai ini ya satu penjualan atau pembelian. Sama kalau di dalam kita menyebut teori portofolio ini,
kalau kita mau menginvestasikan uang kita ke dalam bentuk obligasi, tentu kita nilai dulu berapa obligasinya, ya kan, nilainya. Apakah di atas atau di bawah face value-nya. Kemudian kalau misalnya juga mengkonversi ya, jadi debt to equity ya, conversion. Jadi itu juga bagaimana, berapa nilai hutangnya, kemudian nanti berapa saham yang akan diperolehnya, berapa persen. Itu harus dihitung. Kemudian menentukan nilai pasar obligasi untuk dipertukarkan dengan saham perusahaan penerbit obligasi. Nah, jadi ya pada umumnya itu sih, jual atau beli, kemudian konversi. Ya. Kemudian untuk menilai perusahaan yang mengalokasikan nilai pasar obligasi sebagai hutang atau sebagai aset perusahaan, jadi berapa sih sebenarnya hutang dia gitu loh, realnya, ya, jadi dinilai. Kemudian obligasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan ditentukan dengan nilai pasarnya sebagai aset perusahaan. Jadi kita misalnya di dalam penilaian, ya ini agak sedikit penilaian, nilai pasar itu adalah jadi bisa berupa aset atau utang, jadi bisa begitu. Jadi nilai pasar utangnya, berapa sebenarnya nilai pasarnya? Karena antara nilai pasar dengan nilai buku itu kadang-kadang berbeda, ya. Bukan kadang-kadang, mungkin lebih sering berbeda gitu. Makanya kalau di dalam akuntansi itu di PSAK 16 disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan itu memang tidak diwajibkan ya, memang tidak diwajibkan menggunakan market value atau fair value. Yang kalau dibilang di situ kalau di dalam akuntansi disebutkan fair value. Tetapi boleh juga menggunakan historical cost atau nilai perolehan. Tapi kalau sudah sekali menggunakan fair value, maka ada kewajiban untuk melakukan penilaian ulang kembali. Nah, itulah kerjaan JPP, penilai. Ya. Atau itu sekali 3 tahun kalau nggak salah di aturannya. Atau, jadi ada ataunya, boleh dilakukan tidak sampai 3 tahun, mungkin baru 1 tahun, jika dianggap aset tersebut mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Ya, misalnya gini, satu perusahaan mungkin punya aset tanah ya, dia tidak mau menggunakan fair value, dia menggunakan historical cost. Kalau dia menggunakan historical cost, jadi pada saat tanah itu dibeli, katakan 10 juta per meter, gitu ya, karena di daerah bagus gitu, 10 juta per meter. Nah, kemudian ada dibuat pelebaran jalan lagi, atau keluarnya pintu pelebaran jalan lah, kalau akses tol nggak terlalu kadang-kadang. Kalau pelebaran jalan. Nah, pasti itu naik lagi nilainya, dan dirasa oleh perusahaan itu bisa membuat nilai asetnya meningkat. Nah, kalau pada saat perusahaan memutuskan untuk menjadi fair value, maka kedepannya harus fair value. Ya. Nggak boleh lagi balik ke historical cost, nggak boleh. Nah, kemudian nomor 4 itu penilaian untuk laporan keuangan atau neraca, jadi menentukan nilai pasar obligasi untuk mengukur kekayaan suatu perusahaan atau utang suatu perusahaan. Jadi kalau utang ini kan disebutkan di dalam organisasi itu kan leverage ya, daya ungkit ya. Jadi daya ungkit ini seberapa besar, nah makanya banyak teori-teori, mungkin kalau ada yang tertarik silakan, itu kan berapa debt to equity ratio yang paling ideal kan gitu ya. Orang pasti memikirkan kalau bisa berusaha itu pakai utang semua kan gitu. Tapi nggak bagus juga karena ya ada satu dan lain hal dihitung secara finansial tentunya. Kalau pakai modal sendiri semuanya itu pasti juga akan menjadi mahal karena cost of equity itu lebih besar daripada cost of debt. Ya. Nah, makanya harus dikombinasikan antara utang dan modal. Nah, berapa kombinasi yang paling ideal ya tuh makanya jadi debt to equity ratio. Mungkin teori Mongoglieri and Miller, saya susah nyebutnya. Pokoknya MM teori lah ya. Itu kalau kalian cari itu di googling banyak banget itu ya. Nah, ini
Peringkat obligasi, jadi ini kita melihat sebenarnya perusahaan ya, dia ada di mana kan gitu ya. Salah satu bahan pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan adalah informasi terkait tentang peringkat obligasi. Peringkat obligasi yang terkenal adalah Moody's and Standard and Poor ya. Jadi S&P. Peringkat obligasi dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan gagalnya perusahaan penerbit dan proteksi yang dimiliki kreditor untuk jika terjadi kegagalan. Ya, tadi yang saya katakan tadi, bagaimana jika end of period obligasi perusahaan nggak mampu bayar gitu loh. Nah, makanya kita lihat perusahaannya. Makanya kalau pemeringkat ini nanti ada huruf-huruf gitu ya. Semakin bagus dia pasti nilainya semakin tinggi. Peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbit gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Ya, karena ya itu tadi, kalau manajemen cash-nya untuk cash flow-nya tidak bagus, ya perusahaan bisa remuk lah, redam ya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi menurut S&P dan Moody's ya. Jadi kalau udah A itu, apalagi AA banyak A-nya, itu ya kelasnya tinggi ya. Jadi pembayaran bunga dan pokok sangat kuat ya. Kalau AA tadi itu A-nya 3, kemudian A-nya 2 itu peringkat pinjaman sangat kuat dalam pembayaran bunga dan pokok. Kemudian kalau A, peringkat pinjaman A adalah kuat, pembayaran bunga dan pokok dengan rating tinggi, obligasi termasuk kelas atas. Meskipun kondisi pinjaman agak rentan terhadap kondisi perubahan ekonomi. Nah, jadi mulai agak rentan. Nah, jadi kita nanti lihat saja ORI itu ada di mana gitu. Obligasi Republik Indonesia atau obligasi lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian B itu B-nya 3 kali, peringkat pinjaman B, AA dan BBB dianggap memiliki kapasitas memadai dalam pembayaran bunga dan melunasi pokok. Ya. Nah, ini yang saya teruskan ini, kemudian pinjam yang untuk C ya, BB, kemudian ada C, itu pinjaman dinilai dalam kategori dianggap dalam keadaan seimbang. Karena pada umumnya secara spekulatif dianggap pembayaran bunga dan pokok diasumsikan seimbang. Jadi ya so-so lah perusahaannya ya, C gitu ya. Kemudian kalau C-nya sebiji, peringkat ini adalah obligasi yang mendapatkan bunganya tidak ada yang dibayar. Nah, jadi kalau dia C itu bunganya sulit dibayarnya, tapi nilai pinjamannya dibayar kan gitu. Tapi kalau sudah D, ini gagal bayar semua, baik bunga maupun pokoknya. Nah, jadi kita lihat perusahaannya yang mana gitu. Nah, ini obligasi dan penerbitnya. Kalau pemerintah tadi saya sudah singgung beberapa kali, ORI ya, obligasi Republik Indonesia, kemudian SUN, surat utang negara. Kemudian kalau perusahaan, ya perusahaan yang menerbitkan biasanya untuk investasi ya. Mungkin karena dia ingin mencapai itu tadi, debt to equity ratio-nya yang paling optimal. Jadi misalnya asetnya juga masih cukup banyak, jadi dia ingin merubah rasio utang terhadap modalnya terhadap penggunaannya, kan gitu ya. Jadi mungkin dia akan melakukan utang. Nah, ini penilaian. Jadi kontrak provisi obligasi untuk menghitung satu harga dan waktu pembayaran, kemudian menganalisa risiko pembayaran, analisa perusahaan penerbit obligasi, menganalisa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas, dan menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan nilai nominal. Ya, ini saya baca aja dulu, ini kayaknya musola sebelah saya mau ada suara lagi nih. Kalau ada suara, saya bersaing jadi susah. Analisis risiko dengan analisis kualitatif dan kuantitatif ya.
Bisa dengar? Bisa, Pak. Dengar nggak saya ngomong? Enggak ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Hah? Sebentar, saya coba pindah ke dalam. Ya, kalau gini bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Bisa, Ya. bisa. Cuma kalau di sini saya harus hidup AC. Sebentar. Oke, saya teruskan sedikit ya. Bisa lihat slide saya? Bisa, Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi ini kita menganalisa kondisi peringkat obligasi dengan obligasi yang ada. Jadi kita memeringkat secara umum, ya tadi itu A, B, B dan lain sebagainya. Kemudian membandingkan tingkat bunga atau coupon rate dengan obligasi sejenis yang memiliki peringkat yang sebanding. Ingat, tadi saya sudah menjelaskan tingkat bunga itu, coupon rate itu adalah yang dijanjikan oleh si penerbit. Tapi YTM, yield to maturity, itu justru bunga yang dinikmati oleh si investor. Nah, saya ingatkan di sini, besok pada saat kita menghitung WACC dan lain sebagainya di dunia nyata ya, kita melihat itu bukan coupon rate, tapi justru YTM-nya, ya, yield to maturity-nya. Kemudian memperhatikan diskon for lack of marketability. Jadi ini kita memperhatikan, jadi namanya diskon of lack of marketability ini DLOM kita bilang ya kan. Jadi ini ada kemungkinan penjualannya tidak bagus lah. Jadi ada lag-nya, ada kekurangannya dari pasarnya. Itu kita lihat. Nah, ini rumusnya. Contoh yang digunakan di atas, nilai obligasi dihitung dengan rumus sebagai berikut ya. C, ini coupon rate dikali 1 dibagi R. R itu suku bunga di pasar ya. R dikali 1 min 1 bagi 1 plus R pangkat T. Nanti saya pakai Excel saja karena saya belum bisa nulis-nulis. Ya, kemudian T itu sampai jatuh waktu tempo ditambah F nilai obligasi dibagi 1 plus R pangkat T. Ya. Ini rumusnya, saya stop share dulu. Ya. Ini nomor 1. Perusahaan gerilya memiliki obligasi dengan nominal 1 juta, berarti face value 1 juta. Kupon rate-nya 12% dan obligasi memiliki umur 5 tahun. Berapa nilai obligasi perusahaan tersebut? Ya. Ada yang bisa menghitung? Bisa lihat Excel saya nggak? Belum, Pak. Hah? Belum muncul. Pak. Belum, Pak. Belum ya? ganti, Pak. Enggak. Sebentar. Mana dia nih? Oke. Saya tak copy dulu.
Gimana ceritanya sih? Ini udah bisa lihat Excel-nya? Udah, Pak. Ya. Nah, ini sebentar. Mana nih saya tak? Oke. Perusahaan gerilya memiliki nominal 1 juta, kupon rate 12%, obligasi 5 tahun. Berapa nilai obligasi tersebut? Berapa? Ada yang tahu? Bagaimana cara ngitungnya? Ya. Berapa nilainya? Nggak ada yang tahu? Baru dihitung, Pak. Belum dihitung? Tapi Baru tahu cara dihitung. ngitungnya? Hah? Baru coba dihitung. Ah, berapa? Udah dihitung belum? Coba. Saya tunggu. Atau sambil duluan kita, mana yang lebih kencang? Atau saya stop share dulu. Saya akan hitung sendiri. Kalian coba hitung sendiri. Nanti kita compare ya. Share screen soalnya aja, Lah, Pak. soalnya belum, Pak. Alah. Ya. Sebentar. Udah bisa lihat? Yang nomor 1 aja dulu. Udah dicatat? Sebentar, Pak. Udahlah, kalau kalian capek nyatat, saya tak kopikan ke WhatsApp aja. Jadi kalian nggak perlu nulis. Iya. Kok jadi picture ya? Ini jadi picture dia. Ya udahlah, kalian catat aja lah. Nomor 1 dulu ya, atau kalau bisa sekalian nomor 2 ya silakan. Nggak usah dicatat soalnya, nilai 1 juta, kupon rate 12%, obligasi 5%, 5 tahun, udah hitung. Jangan dicatat, soalnya kelamaan. Nih kalau saya hapus ya. Obligasi 1 juta, kupon rate 12%, umur 5 tahun. Itu kan. Berapa nilai obligasi? Nah, jangan dicatat soalnya ya kelamaan. Soal nomor 2, nilai obligasi, nilai obligasi 1 juta, kupon rate 12%, expected return-nya 12%, 10%.
usia 5 tahun. Ya, bener ya? Gitu kan? Nah, kan iya, bener kan? Nilainya sama. Kalau yang nomor 1 tuh kupon rate 12%, obligasi 5 tahun. Berapa nilai obligasi tersebut? Berapa? Dah ya, soalnya catat kan? Berapa menit? 5 menit? 5 menit ya? Ah, udah berhenti musola ya. Ya, saya kasih contoh saja satu, bagaimana menjawabnya, karena kayaknya udah pada lupa semua. Tapi kalau saya kasih satu, yang ininya bisa dijawab semua. Berapa nilai obligasinya? Berarti berapa? 1 juta. Kuponnya 1 juta ya. Kali nilainya 1 juta. Iya Pak, nilai obligasinya 1 juta. Ya, selama 5 tahun ya. Kok selama 5 tahun? Nilai obligasinya 1 juta. Yang nomor 2 berapa, Mas Tatas? Enggak saya screenshot tadi, Pak. Nomor 2 1 juta juga, Pak. Nomor 2 1 juta juga. Betul? Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, hasilnya maksudnya, Pak? Belum dihitung. Ya, hasilnya nilai obligasinya berapa? Berapa?
Berapa? Nomor 2? Ya, berarti yang nomor 1, seperti yang dikatakan Mas Tatas tadi, nilainya adalah 1 juta. Ya. Nah, sekarang kalau yang nomor 2 berapa? Bisa lihat Excel saya kan? Bisa, Pak. Bisa. Ah, ini nomor 2. Nomor 2 soalnya obligasi 1 juta, kupon rate-nya 12%, expected-nya 10%, usianya 5 tahun. Umur lah, umur ya usia, umur sama lah. Sama cara Soalnya dengan sama, tadi, Pak. berarti cari dulu kuponnya ya. Berapa dibayarnya, berarti sama dengan 1 juta dikali 12%. Ini kan dia pembayaran bunganya kan? Karena dia 5 tahun. 5 tahun, oke. Kemudian di akhir periode, nah, ya, sama kan? PV-nya, present value-nya, itu terhadap tingkat harapan pengembalian dari investor ya. Berarti sama dengan di present value kan. Jadi ini kan rumus yang di PowerPoint tadi kan sebenarnya rumus present value. 1 dibagi 1 plus expected return-nya pangkat N. Ya. Dan dikalikan dengan konsep time value of money ya. Berarti nilai obligasi ya sama dengan sum. Ada yang sama dengan saya? Kalau nggak tahu tanya. Jadi konsepnya gini-gini. Ada kupon rate itu yang dijanjikan oleh si penerbit. Ada expected return, jadi YTN. Jadi yang Y to maturity-nya itu yang ini, yang 10%. Nah, kalau kita melihat sebuah obligasi, kita melihat dari yield to maturity-nya. Ya. Nah, kupon itu kan dibayarnya tahunan bunganya, 120.000 kalau dia sejuta bunga 12% sampai 5 tahun. Ya. Kemudian di akhir periode dia akan membayar sejuta lagi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau dia menerbitkan 10 juta, ya di akhir periode juga 10 juta bayarnya. Nah, itu kita hitung berapa sebenarnya kan gitu ya. Expected return-nya bukan dikalikan dengan kupon rate-nya,
tapi dikalikan dengan expected-nya, ya, PV-nya itu. Jadi dikalikan rumus present value harus hafal ya. 1 dibagi 1 plus I pangkat pangkat N. Ya. 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Ya. Nah, ketemulah untuk tahun pertama 0,9 dan seterusnya sampai tahun kelima 0,6, maka kita kalikanlah, kita present value kan ke sekarang, maka ketemulah 1.075.000. Ya, ada yang paham? Ada yang paham. Ada yang nggak paham? Atau beda perhitungannya? Ada yang tanya? Hah? Pak, boleh minta tolong diulang yang PV-nya, Pak? Yang mana? Yang Nah, yang present tadi, value. present value-nya. Iya. Sebentar. Yang soal nomor 1 apa soal nomor 2? Soal nomor 1, Pak. Nih, nomor 1. Saya taruh nih di sini. Nah, biar kalian tuh lihat. Kelihatan nggak ini rumusnya nih? Kelihatan kan? Ya, harus pakai laptop lah. Kalau pakai HP ya nggak kelihatan lah. Nah, cobalah lihat dulu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ke-mute, Pak. Pak, maaf, mikrofon Bapak belum dinyalakan. Iya, saya udah ngomong kemana-mana. Nah, jadi kalau kupon rate-nya sama expected-nya sama, ya berarti nilainya pasti sama. Ya kan? Tapi kalau sudah kupon rate sama expected-nya beda, YTM-nya beda dengan kupon rate-nya, hasilnya beda. Ya. Kalau saya tukar saja ini, karena kita pakai Excel, makanya saya lebih senang pakai Excel, tinggal ganti saja angkanya, misalnya 15%. Maka nilai obligasi jadi 899. Loh Pak, kok lebih murah dari face value-nya? Iya, karena dia ingin mendapatkan expected-nya lebih tinggi daripada kupon rate-nya. Maka nilainya jauh lebih rendah. Tapi kalau nilainya, nilai expected-nya di bawah kupon rate-nya, maka nilai obligasinya lebih tinggi daripada face value-nya. Oke, jelas? Pak, maaf, tadi nilai obligasi yang 1.075.000 itu dari mana ya, Pak? Hah? Hasil dari 1.075.000 itu, Pak, yang bawah nilai obligasi itu tadi mana, Pak? Dan dari present value dari kupon rate-nya, plus present value dari face value-nya, inilah dia nih. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Ini kan penjumlahan. Nah, nih. Ini kan kita kan gini, kita menghitung obligasi kan sekarang. Obligasi itu kan ada umurnya kan ke depan semua. Jadi ini konsep time value of money ya.
Pak riba Pak, ini kebetulan bukan kelas ekonomi Islam kan gitu ya, jadi nggak apa-apa. Ini ilmu Yahudi kan gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Berarti udah bisa semua ya? Berarti kalau sudah bisa semua, ya, coba kerjakan nomor 3 ini. Dalam waktu paling lama 5 menit. Ya, paling lama 5 menit. Saya ke belakang sebentar ya, nanti kita diskusikan.
Dah? Berapa? Yang nomor 3A berapa? Yang keinginan yang keuntungan ya, expected return. Bahasa Indonesia itu keinginan untung sebesar 21%. Sudah? Berapa? Halo? Belum? 3 juta bukan, Pak? Kan? Yang A tuh tadi berapa yang diminta Pak? Berapa persen? Bentar. Nah, tak kasih waktu lagi tambahan. Nominal face value 3 juta, kupon rate-nya 18%, jangka waktu 4 tahun lagi pelunasannya. Ya. Jadi kalau misalnya keuntungannya 21%, berapa? Kalau 16% berapa? Dah? Soalnya saya kirim ke grup itu. Jadi nggak ada alasan lagi.
Pak, Ya, kalau nggak salah yang unexpected-nya 16 itu yang paling gede ya, Pak. Lebih gede dari yang 21 ya, Pak. apanya? Nilai obligasinya yang unexpected 16 lebih Expected besar. return ya. Iya, Hah? yang 16 itu lebih besar dari 21 bukan sih, Pak? Ya Nilai berapa? obligasi. Kalau saya ini, Pak, ketemunya 3.167.890, Pak. Enggak. Yang 3A berapa? Oh, 3A. Nah, 3A iya. 2 jutaan, 2.771.360. 2.771.360. Apa? Iya, Ya. Pak. Yang 3B 3B 3.167.890. ya. Ya, berarti sama dengan saya. Ya, tadi siapa yang jawab? Mahardika, Pak. Mahardika. Ya, sudah sama belum dengan saya? Sama, Pak. 3A ya. Sama, Pak. Sama ya. Terus yang 3B gini ya. Iya, Pak. Ya, sudah sama. Ada yang beda? Ada yang beda? Enggak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Dah. Sebelum kita tutup kuliah kita, saya kasih satu soal lagi. Kalau ada yang bisa, ini dalam waktu, bentar, saya lihat jam di HP dulu ya. Sekarang jam 4.41 sampai 4.45, kalau ada yang bisa, ya pasti nilainya bagus lah. Dalam waktu 4 menit. Bisa nggak? Halo? Baru dicoba, Pak. Dicoba, Pak. Ah, Dicoba dulu, coba. Pak. Coba.